burung migran yang di Taipei lebih bagus daripada burung migran di Taichung. Itu misalnya, itu kan bentuk pertanyaan kan. Nah, ketika kalian membuat perumusan tujuan komunikasi, kalian di sini, kalau tadi masalah itu pertanyaan, tujuan itu sifatnya pernyataan, jadi kalimat yang menggunakan titik, bukan tanda tanya, ya kan? Nah, ketika kalian merumuskan tujuan, kalian bisa misalnya di sini tujuan tuh ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini misalnya gini, kenapa kalian mau tahu kenapa kesejahteraan buruh migran di Taipei lebih tinggi dibandingkan di Taichung? Tadi kan pertanyaannya. Bisa misalnya kenapa saya mau mengetahui ini? Tujuan saya satu, karena saya ingin misalnya mengetahui penyebab tingkat kesejahteraan yang berbeda antara Taipei dengan Taichung. Kedua, misalnya saya ingin mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan yang di Taichung misalnya. Lalu yang ketiga, misalnya bagaimana misalnya kalian bisa misalnya mendapatkan kegiatan lain yang juga berguna seperti dengan yang terjadi di kawan-kawan Taipei. Itu misalnya tujuannya. Atau dibalik, kenapa di Taichung lebih sejahtera dibandingkan yang di Taipei? Padahal Taipei itu lebih lengkap. Kan Taipei itu ibu kota. Terus ketika kalian mau merumuskan tujuan, kalian bisa merumuskan misalnya, saya mau tahu kenapa di kenapa di Taichung itu yang padahal kota ketiga ya, kota tiga atau keempat sih saya lupa, tiga atau keempat terbesar di Taiwan, tapi ternyata lebih makmur daripada di Taipei gitu. Dari situ kalian bisa mikir, apa mungkin karena di Taipei itu karena ibu kota jadi semua harganya itu mahal, jadi kalian misalnya mau nyimpan uang itu nggak sebanyak teman-teman yang di Taichung gitu. Kalau di Taichung misalnya lebih murah dan nggak banyak jalan-jalan, nggak banyak belanja misalnya. Bener ya, kok ada yang ketawa. Kalau gitu kita kalau lain kali ketemu harus minta traktir. Oke, saya lanjut. Lalu ada tahapan berikutnya, yaitu penetapan rencana strategik. Nah, rencana strategik di sini itu terkait dengan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan perencanaan tadi. Sumber daya itu kan macam-macam ya, ada sumber daya manusia, sumber daya yang di sini bukan sumber daya alam yang kita bicarakan. Lebih terkait sumber daya manusia, tentang sumber daya misalnya budget juga, pendanaan. Jadi misalnya gini, tadi kita ngomongin kenapa Taichung lebih sejahtera dibandingkan Taipei. Lalu ketika kalian mau membuat ini perencanaan penelitiannya itu, kalian misalnya melihat, oh terkait siapa ya kira-kira yang orang yang bisa membantu saya, misal oh ternyata Mbak Jieng itu di Taichung, kalau gitu saya rekrut Mbak Jieng deh gitu untuk sumber daya manusianya, ya kan. Lalu terkait dengan budget misalnya, dengan budget lalu kalian mikir, oh karena Mbak Jieng itu di Taichung berarti cuma kasih ongkos lokal aja, kan murah gitu kan. Sedangkan kalau kirim laporan cukup lewat email. Beda misalnya ternyata nggak ada yang di Taichung, jadi misalnya Mbak Grace harus ke Taichung. Nah ketika Mbak Grace harus ke Taichung itu kan biayanya akan lebih besar kan. Nah makanya ketika penetapan rencana strategik ini itu disebut dengan ada yang namanya Philip Kotler. Ada yang tahu Philip Kotler? Iya, dia pernah menulis buku, bukan pernah, sering menulis buku dengan salah seorang ahli marketing Indonesia yang paling terkenal. Ya, namanya Hermawan Kertajaya, bukan Mbak? Namanya Hermawan Kertajaya. Kertajaya.
Yang punya Mark Plus, mungkin kalau ada waktu coba dibaca-baca, lumayan kok inspiratif, bagus juga. Oke, lanjut. Jadi menurut Philip Kotler ini dia menyebutnya sebagai 5M. Jadi tadi kita sudah sebut man, manusianya tadi, staffnya Mbak Ji yang ke Taichung atau Mbak Grace yang ke Taichung, ya kan. Lalu yang kedua adalah message-nya, pesannya. Lalu pesan di sini maksudnya terkait hal-hal yang akan disampaikan dalam kegiatan komunikasi. Jadi misalnya kalian mau ke Taichung, lalu ketemu misalnya ada ketua asosiasi buruh migran di Taichung, kalian mau ngomong gitu di situ kan kayak saya iya sebenarnya kami tujuannya untuk seperti ini, kenapa kami kesini, karena kami juga pengen tahu, jadi supaya yang kawan-kawan di Taipei ini bisa misalnya bisa belajar dari kawan-kawan di Taichung dan sebagainya macamnya misalnya, atau terkait dengan media. Nah, M yang ketiga itu adalah media. Media di sini berarti berkaitan dengan channel apa yang akan kalian pakai untuk menyampaikan pesan tadi. Misalnya dari awal kalian sudah menggunakan email, atau misalnya kalian menggunakan undangan resmi, atau bisa aja kalian misalnya ternyata ke Taichung itu bukan wawancara, tapi kalian ke Taichung itu justru misalnya mengadakan diskusi, jadi kayak ada forum diskusi. Jadi media ini bisa macam-macam. Lalu yang keempat adalah money, yang tadi berkaitan dengan anggaran biaya yang diperlukan dalam program tersebut. Yang kelima adalah means. Means itu adalah berkaitan dengan pendekatan atau cara komunikasi yang akan dilakukan. Jadi ketika tadi misalnya tujuan karena ternyata yang kalian perlu ketemu banyak orang misalnya di Taichung, otomatis yang perlu digunakan misalnya adalah komunikasi dialog kan, sifatnya diskusi. Atau di sini dicontohkan juga misalnya ketika masyarakatnya itu banyak atau sasarannya itu banyak, yang digunakan adalah komunikasi publik. Sedangkan tadi misalnya kalau menggunakan forum, berarti kita hanya bisa komunikasi kelompok gitu misalnya. Jadi pendekatan ini berkaitan dengan sasaran atau orang yang akan kita tuju, karena sebagai perencana itu artinya kita sebagai komunikatornya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjutkan ya. Yang kemudian yang keempat ada penetapan rencana operasional. Rencana operasional ini adalah penjabaran lebih lanjut dari rencana strategik tadi. Jadi ketika tadi kita sudah misalnya menentukan Mbak Grace akan ke Taichung, lalu Mbak Grace ini akan membawa pesan tentang topik masalahnya ini, kita menemukan masalah ini, jadi bagaimana kita kira-kira akan berusaha menyelesaikannya dengan kunjungan ke Taichung untuk melihat keadaannya secara langsung. Misalnya media yang digunakan tadi contohnya misalnya menggunakan email atau mungkin menggunakan Facebook untuk menyampaikan informasi dan pesannya. Lalu yang keempat berkaitan dengan dana, misalnya ternyata hanya ada budget 5.000 NT, ya kan. Lalu pendekatannya tadi dengan cara misalnya menggunakan forum diskusi. Nah, rencana operasional ini lebih ke hal-hal yang sifatnya itu benar-benar operasional. Jadi kira-kira kalian akan melaksanakannya dengan seperti apa. Nah, di sini tuh kalian menjabarkannya dengan lebih detail. Jadi dulu kita waktu bikin penelitian yang humas itu, ketika misalnya contohnya membicarakan soal waktu, seperti jadi kita harus ada timetable-nya. Misalnya oh ternyata kita hanya punya waktu 2 minggu, jadi 3 hari pertama itu dihabiskan dengan mengumpulkan data, lalu hari keempat akan berangkat ke Taichung misalnya kayak gitu. Jadi detail. Nah, budgetnya itu alokasi benar-benar akan langsung kira-kira dialokasikan. Ternyata untuk misalnya untuk fotokopi atau pembuatan poster atau mungkin untuk konsumsi itu habisnya sekian. Nah, operasional itu membahas hal-hal yang kira-kira itu nanti akan kita laksanakan secara teknis di sana. Di sini dicontohkan bahwa lebih mudah digambarkan sebagai diagram, karena kalau diagram itu kita kan ada prosesnya, dari pertama apa, kedua apa. Dari situ kan kita akan lebih terarah dan sistematis. Lalu setelah kita sudah punya rencana operasionalnya, bagi